Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 821-825. Selamat bersantai. Bab 821. Dalam situasi normal, ketiga raja akan kesulitan mengejar Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Namun, mereka memiliki kereta perang kuno yang berapi-api yang bisa melampaui alam dewa kekosongan ketika mereka memasukkan Yuan sejati mereka ke dalamnya. Pencuri, tinggalkan harta karun berelemen air dan kami tidak akan membunuhmu. Teriak pria parubaya berjubah kuning. Bahkan sebelum dia tiba, wilayah kuning berlumpur terbentuk dan menyebabkan area menjadi tebal. Dua raja lainnya juga berniat bertempur, tidak peduli betapa uniknya kedua pencuri ini. Kelompok mereka hanya memiliki satu raja sementara mereka memiliki tiga, dan mereka memiliki tiga kelompok elit yang masih datang juga. Namun, tanpa diduga, kedua raja yang berada di depan tiba-tiba berhenti dan berbalik, menunggu raja ketiga. Hehe, kereta perang terbang milikmu akan menjadi milikku. Pemuda bermata ungu itu memiliki ekspresi yang lucu. Mendengar hal itu, ketiga raja berhenti sejenak sebelum menjadi marah. Berani-beraninya seorang pencuri sangat sombong. Sebuah alam inti asal sangat tidak takut bahwa angin akan memotong lidahmu. Pria parubaya berjubah kuning sangat marah. Harta karun berelemen air yang dia inginkan telah diambil oleh dua pencuri ini, dan sekarang mereka menjadi sombong, mereka juga menginginkan kereta perang yang berapi-api. Boom, tiga kekuatan luar biasa datang dengan marah. Namun, kedua pencuri itu tidak bergerak sama sekali. Laki-laki parubaya berjubah kuning dan teman-temannya terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Jika itu hanya Nan Gongsheng, itu akan baik-baik saja. Lagi pula, dia adalah irisan domain level Raja Alam Dewa Kekosongan yang memiliki tubuh spiritual dimensi ruang dan tubuh spiritual surgawi, yang memiliki kompatibilitas tinggi dengan surga dan bumi. Namun, pencuri alam inti asal kecil juga baik-baik saja. Pergilah. Zhao Feng dan Nan Gongsheng berubah menjadi dua garis cahaya dan menyerbu ketiga raja. Suara mendesing. Api hijau keluar dari sepatu di kaki Zhao Feng saat dia bergerak ke arah tiga raja. Huff. Senyum mengejek muncul di wajah pria parubaya berjubah kuning saat gambar kuning berlumpur di dekatnya menjadi lebih kental. Boom! Tubuh Zhao Feng menjadi berat ketika gelombang kekuatan yang kuat turun dari langit. Pesilat tingkat alam inti asal biasa pasti sudah batuk darah, tetapi tubuh Zhao Feng kuat dan dia memiliki sepatu hijau yang mendorongnya, jadi dia bertahan. Ekspresi pria parubaya berjubah kuning berubah. Dia ingat bagaimana garis keturunan mata pemuda berambut ungu ini secara langsung mempengaruhi monster sungai melahap bumi. Serahkan yang ini padaku. Lelaki parubaya berjubah kuning itu meraung ketika dua naga kuning yang bersinar muncul di belakang punggungnya. Mereka meraung begitu keras sehingga darah orang biasa akan gemetar. Garis keturunan elemen bumi. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah, dia tidak berharap pria parubaya berjubah kuning ini memiliki garis keturunan elemen bumi. Sial baginya, garis keturunan bumi membalas garis keturunan air dan air petir angin. Satu-satunya cara untuk mengalahkan garis keturunan bumi adalah jika Zhao Feng bisa menembus ke tingkat 7 dari teknik petir angin dan membentuk kayu petir angin. Dalam hal kekuatan murni, laki-laki berjubah kuning setengah baya hanya lebih lemah dari Jiu Wuji. Izinkan aku. Sebuah gambar perak ungu hancur dan berbenturan dengan wilayah elemen bumi dari pria parubaya berjubah kuning. Boom! Kedua pasukan didorong mundur dari medan pertempuran. Serangan Nan Gongsheng sangat tiba-tiba, dan itu mendorong kembali ketiga raja. Simbol ungu darah berwarna melintas di dahi Nan Gongsheng, memberi Yuan sejati dan wilayah kekuasaannya kekuatan jahat. Sangat kuat, pemuda ini juga memiliki aura yang menakutkan dalam sumber kekuatannya. Ekspresi pria berjubah kuning setengah baya itu damai. Pada awalnya dia ingin menghabisi pemuda bermata ungu misterius lainnya terlebih dahulu, tapi dia dihalangi oleh Nan Gongsheng, yang terlatih dalam dimensi ruang hukum. Raja-raja yang terlatih dalam dimensi ruang hukum memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang mereka inginkan, mereka bisa mengelak dan mengganggu di mana saja kapan saja. Aku memiliki benda pelindung jiwa. Serahkan bocah berandalan itu kepadaku. Salah satu raja lainnya menjilat bibirnya ketika sinar merah yang luar biasa memancar dari tubuhnya, lalu dia menyerbu ke arah Zhao Feng. Pria parubaya berjubah kuning itu menganggukkan kepalanya, dia bisa tahu bahwa garis keturunan mata Zhao Feng adalah berbasis jiwa. Di sisi lain, dia dan raja ketiga bekerja sama melawan Nan Gongsheng. Boom! Nan Gongsheng menggunakan teknik dimensi ruang yang menembakkan cahaya perak dan ungu jahat di udara saat ia bentrok dengan dua raja. Jika itu adalah Nan Gongsheng ketika dia pertama kali memasuki dimensi ilusi ilahi,
dia akan merasa kesulitan untuk berurusan dengan pria parubaya berjubah kuning. Tapi sekarang, dengan bantuan kristal Dewa Iblis dan kristal-kristal Dewa yang di bawah standar, kekuatannya meningkat dengan pesat. Penggabungan antara hukum dimensi ruang dan kristal Dewa Iblis telah menciptakan kekuatan yang tak terkira. Nan Gongsheng memiliki potensi besar. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya saat dia mengedarkan tubuh petir suci dan menyerbu menuju Raja Muda di depannya. Pemuda ini adalah Raja baru, dan dia memiliki garis keturunan api yang tidak biasa. Serangan awan api ilahi. Pemuda itu mendorong telapak tangannya yang terus-menerus saat gelombang tembakan merah keluar. Setiap serangannya akan meninggalkan awan berapi-api di belakangnya. Dapat dikatakan bahwa serangan pemuda ini paling kuat di antara mereka yang memiliki pelatihan yang sama. Sayap petir angin. Sepasang sayap mulai terbentuk di belakang punggung Zhao Feng, berisi cahaya biru berbintang. Peng, peng, boom. Air petir angin ditambah tubuh petir suci memungkinkan Zhao Feng untuk bentrok dengan pemuda itu, dan dia tidak jauh lebih lemah dalam pertarungan langsung. Peng, bam. Sayap di punggung Zhao Feng berkibar dengan cepat saat rentetan kekuatan fisik menuju pemuda itu. Kenapa seperti ini? Tubuh Raja Muda menjadi berat dan wajahnya memerah saat dia merasa tertekan dan marah. Dalam hal pelanggaran murni, dia mendapat keuntungan. Namun, ketika menghadapi pemuda berambut ungu ini, dia merasa seperti dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya, seolah-olah dia sedang dilawan. Itu perasaan yang sama seperti ketika dia bertarung dengan Xin Wuheng sebelumnya. Pemuda berambut ungu itu meraung ketika cahaya biru dan perak muncul di sekitarnya, seolah-olah dia terbuat dari logam. Tubuh petir suci Zhao Feng bisa melepaskan kekuatan penuhnya dari jarak dekat. Boom, boom, boom. Zhao Feng mulai menyerang terus-menerus setelah semakin dekat. Kenyataannya, Zhao Feng sengaja melatih kemampuan tempur jarak dekatnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ia menghususkan diri dalam serangan jarak jauh dan berbasis jiwa. Keterampilan bertarung jarak dekatnya hanya rata-rata. Mari kita lihat berapa lama pesilat tingkat alam asal inti bisa bertahan. Pemuda itu tertawa terkekeh-kekeh saat dia bentrok langsung dengan Zhao Feng. Meskipun tubuhnya tidak sekuat milik Zhao Feng, Yuan sejati dan garis keturunannya memiliki keuntungan, jadi dia tidak takut bertarung langsung dengan Zhao Feng karena dia bisa bertahan lebih lama. Zhao Feng juga mengetahui hal itu. Di sisi lain, Nan Gongsheng bertarung melawan dua raja sekaligus, dan pertarungan itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Melihat hal ini, Zhao Feng memutuskan untuk menguji garis darah matahari iblis yang bermutasi lagi. Terakhir kali, dia mengalami aliran hangat yang aneh di seluruh tubuhnya, jadi dia merasa bahwa dia belum menemukan kekuatan penuh garis keturunannya. Buka, Zhao Feng mengirimkan pukulan, dan nyala api mulai membakar di sekeliling tubuhnya. Kali ini, Zhao Feng mengedarkannya secara sepenuhnya, dia tidak menahan diri seperti terakhir kali. Boom, kedua telapak tangan berbenturan dan dua api berinteraksi, menciptakan gelombang kejut api. Kekuatan yang kuat membuat tiga raja lainnya memandangnya. Garis keturunan api yang sangat menakutkan. Pemuda itu mundur saat lapisan api matahari darah iblis mulai meluas di seluruh tubuhnya. Garis keturunan api matahari darah iblis bermutasi dengan sangat mendominasi, dan mengandung efek erosi dan gampang terbakar. Beruntung bagi Raja Muda, dia juga memiliki garis keturunan api juga, jadi dia relatif tangguh terhadap elemen api dari garis matahari darah iblis. Tunggu. Pemuda itu merasa bahwa dia telah kehilangan beberapa sumber energi murni yang berasal dari langit dan bumi dan energi dalam bentrokan tadi. Garis keturunan api matahari darah iblis bermutasi bukan hanya kekuatan ledakan murni. Itu juga mengandung sensasi terbakar yang sangat kuat. Zhao Feng merasakan aliran hangat melintasi tubuhnya yang menyembuhkan tubuhnya, yang berisi energi dan sumber energi murni dari langit dan bumi dari seorang raja. Mungkinkah Zhao Feng merasa bahwa energinya dan sumber energi murni yang berasal dari langit dan bumi sedang diisi ulang? Bahkan beberapa luka samar telah disembuhkan. Penemuan ini membuatnya merasa tidak percaya. Zhao Feng mengedarkan garis keturunannya yang bermutasi dengan kegembiraan saat api matahari darah iblis bersiul dan bentrok dengan pemuda itu. Boom! Pemuda itu mengerang ketika dia didorong kembali. Kali ini, lapisan api matahari darah iblis menjalar di seluruh tubuhnya. Ini adalah efek dari garis keturunan matahari iblis yang bermutasi. Orang normal akan terbakar menjadi abu. Apa yang membuat pemuda itu merasa lebih buruk adalah bahwa, dalam bentrokan tadi, dia kehilangan sebagian energinya, sementara Zhao Feng hanya menjadi lebih kuat seiring waktu berlalu. Sulit membayangkan bahwa lawan berada di level alam inti asal kecil karena dia bisa bentrok dengan raja begitu lama.
Hahaha, aku tidak berharap bahwa garis keturunan matahari darah iblis yang bermutasi ini akan memiliki kemampuan untuk mencuri sumber kekuatan murni yang berasal dari langit dan bumi dan energi orang lain dan memberikannya kepada pemiliknya. Zhao Feng sangat gembira. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kemampuan pencuri kehidupan yang langka. Setiap kali Zhao Feng menyerang, ia bisa menyerap daya kehidupan musuh untuk mengisi ulang sumber kekuatan murni dari langit dan buminya sendiri dan menyembuhkan dirinya sendiri sampai tingkat tertentu. Kemampuan seperti itu telah muncul pada Kaisar Maut sebelumnya. Kaisar Maut menggunakan tentakel maut, yang merupakan metode terlarang, untuk secara paksa melahap kehidupan orang lain dan memulihkan luka-lukanya sendiri serta sumber kehidupan murni dari langit dan bumi. Tingkat pengisian lebih cepat daripada jenis gaya hidup Zhao Feng, tetapi tentakel maut menyerap sumber energi murni dari langit dan bumi yang tidak murni, yang membutuhkan waktu untuk disaring dan akan meninggalkan luka tersembunyi. Zhao Feng menemukan bahwa tingkat pemulihan garis keturunannya yang bermutasi tidak terlalu tinggi, tetapi energi yang diserap sudah disempurnakan oleh efek yang terbakar. Secara keseluruhan, meskipun itu tidak baik untuk digunakannya selamanya, menggunakan kemampuan ini memiliki dampak kecil. Peng, peng, boom. Sayap di belakang Zhao Feng berkibar saat ia bertarung dengan pemuda itu. Bagaimana ini mungkin? Pemuda itu merasa semakin tidak berdaya seiring waktu berlalu, dan luka-lukanya semakin memburuk. Dia mulai merasa lemah, sementara Zhao Feng hanya menjadi lebih kuat dan sepertinya ingin melawannya selamanya. Itu saja, efek pencuri kehidupan hanya bekerja selama pertarungan jarak dekat, dan yang terbaik saat kedua tubuh bersentuhan, Zhao Feng menyimpulkan melalui pertarungan sesungguhnya. Kemampuan yang ditampilkan garis keturunan ini sebanding dengan garis keturunan ras sisik es mistik, mungkin bahkan sedikit lebih baik. Lebih penting lagi, garis keturunan yang bermutasi ini sempurna untuk tubuh petir suci miliknya. Melalui pertempuran ini, Zhao Feng memastikan bahwa kekuatan garis keturunan matahari iblis darahnya yang bermutasi memiliki kemampuan untuk mencuri kehidupan. Kekuatan keturunan ini bisa sangat meningkatkan kekuatan pertempuran dan kecepatan pemulihan Zhao Feng. Wosh! Wosh, wosh. Tepat pada saat ini, suara terbang pun bermunculan. Sosok-sosok itu adalah beberapa pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan yang berasal dari kelompok di belakang tiga raja. Jika orang-orang ini datang, situasi pertempuran akan berubah karena beberapa dari mereka memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan seorang raja. Mari kita akhiri ini. Tubuh perak biru metalik Zhao Feng tiba-tiba menjadi lebih tinggi saat dia mengedarkan kekuatan tubuh petir sucinya secara maksimal dan membuat tubuh para raja tersebut menjadi berat. Pada saat yang sama, Weng, kekuatan garis keturunan yang bermutasi milik Zhao Feng mulai mendidih saat gambar matahari merah darah muncul di belakangnya dan tampak berisi pusaran air yang berputar-putar. Pada saat ini, Zhao Feng tampak menjadi penguasa setan saat tubuh logamnya bermandikan sinar matahari. Hewan buas di dekatnya dan para pesilat ahli manusia merasakan darah mereka mulai memanas dan terbakar. Mereka pun gemetar karena gelisah. Apa, ini adalah kekuatan puncaknya? Ekspresi raja muda tersebut berubah drastis. Wajahnya menjadi sedikit pucat saat ia mulai kesulitan bernapas. Krak, Zhao Feng mengirimkan sebuah pukulan dan kekuatan tubuh petir sucinya seperti gunung Tai saat meledak dan membakar targetnya. Arg! Pertahanan pemuda itu hancur seperti serpihan kertas saat ia terpental terbang oleh pukulan yang mendominasi. Wah, pemuda itu langsung muntah darah saat tubuhnya terbang dan lapisan api merah menutupi tubuhnya. Gedebuk, pemuda itu jatuh ke tanah dan wajahnya pucat. Dia sudah hangus terbakar saat mencoba memadamkan api di tubuhnya. Raja muda itu tampaknya telah kehilangan jiwanya. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Mereka yang bisa memasuki dimensi ilusi ilahi adalah para pesilat jenius terbaik dan semua pesilat di level Raja Alam Dewa Kekosongan adalah orang-orang yang berasal dari kelompok atau aliran 3 bintang. Dia tidak pernah menyangka pemuda berambut ungu itu bisa menggunakan kekuatan fisik untuk membuatnya muntah darah. Dia bahkan belum menggunakan teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewanya. Setelah melukai Raja muda tersebut dengan satu pukulannya, Zhao Feng merasakan sensasi hangat mengalir kembali ke tubuhnya dan menyembuhkannya. Proses mencuri kehidupan dari kekuatan garis keturunannya yang bermutasi sedang bekerja, dan bahkan lebih efektif daripada sebelumnya. Zhao Feng menyadari bahwa semakin banyak kerusakan yang diterima targetnya, efek mencuri kehidupannya akan menjadi lebih baik. Wosh, wosh. Api hijau menyembur dari sepatu Zhao Feng saat dia dengan paksa ikut campur dalam pertarungan antara Nan Gongsheng dan dua raja lainnya. Bagaimana? Pria parubaya dan pemuda berpakaian putih tidak bisa mempercayainya.
Raja muda itu adalah pesilat super jenius nomor satu dari kelompok atau aliran dengan kekuatan 3 bintang. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah dikalahkan oleh pesilat di tahapan alam inti asal? Peng, Zhao Feng menghantamkan tinjunya ke arah pemuda berpakaian putih dengan kecepatan maksimal dan kekuatan ledakan. Pemuda berpakaian putih juga merupakan pesilat super jenius yang luar biasa dari aliran 3 bintang. Namun, begitu serangan Zhao Feng tiba dengan cepat, kekuatan pembakaran yang kuat menyebabkan tubuh raja muda itu terasa berat dan kering. Krak, pertahanan pemuda tersebut hancur dan api matahari iblis darah pun menjalar di sekujur tubuhnya. Dengan hanya satu pukulan saja, pemuda berpakaian putih itu terpaksa mundur dan hampir muntah darah. Ini berada di bawah situasi bahwa pemuda berpakaian putih itu sudah bersiap-siap untuk serangan tersebut. Kekuatan ledakan seperti itu jelas menghabiskan banyak energi Zhao Feng, tetapi efek pencurian kehidupan dari kekuatan garis keturunannya yang bermutasi menambahkan kekuatan ledakannya. Peng, boom, boom, bergabungnya Zhao Feng dalam pertempuran itu langsung membalikkan keadaan. Nan Gongsheng menggunakan teknik dimensi ruangnya untuk mendukungnya dan langsung memaksa kedua raja menjadi putus asa. Mereka awalnya tidak bisa mendapatkan keuntungan melawan Nan Gongsheng. Nan Gongsheng bahkan sedikit lebih unggul. Hanya dalam 1 atau 2 tarikan napas, pria parubaya dan pemuda berpakaian putih terdorong mundur dan keduanya terluka. Kekuatan garis keturunan apa ini yang memiliki kekuatan ledakan seperti itu? Ini mirip dengan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah tapi jauh lebih menakutkan. Darah menetes dari mulut pria parubaya. Gabungan tubuh petir suci dan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah menjadi tidak tertandingi dalam hal pertempuran jarak dekat. Tubuh petir suci memiliki kekuatan fisik yang besar, dan efek mencuri kehidupan bisa membuat kekuatan ledakannya bertahan lama. Pada saat ini, ekspresi dari beberapa pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan di puncak level alam inti asal besar yang baru saja tiba pun berubah ketika melihat kejadian tersebut. Duo pria berambut ungu ini jahat dan aneh. Mereka benar-benar telah memaksa pria parubaya berjubah kuning dan 2 raja lainnya untuk mundur dan bahkan melukai mereka. Mundur, laki-laki berjubah kuning menggertakkan giginya saat memberi perintah. Tinggalkan kereta perang itu dan aku tidak akan membunuhmu, kata Zhao Feng dengan santai. Dia lalu mengayunkan tangannya, dan seorang manusia kalajengking wanita yang jangkung pun muncul. Pergilah. Dengan pikirannya, Zhao Feng membuat wanita kalajengking yang jelek itu menyerang ke arah bala bantuan lawannya seperti hantu. Cepat sekali. Pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan yang baru saja tiba langsung diserang oleh wanita kalajengking. Beberapa pesilat yang lebih lemah bahkan tidak bisa menyentuh wanita kalajengking itu sama sekali. Ding, 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 percikan api terbang ketika beberapa serangan mendarat di baju besi metalik hitam milik si wanita Ari Kalajengking. Arg, jeritan segera terdengar dari dalam kelompok bala bantuan tersebut saat pesilat di level alam inti asal besar tercabik-cabik oleh cakar wanita kalajengking dan langsung tewas. Racunnya bisa membunuh hampir semua orang di bawah tahapan alam dewa kekosongan. Semuanya, hati-hati, selain dari jiwanya, kecepatan, serangan, dan pertahanan kalajengking wanita ini telah mencapai level seorang raja. Kelompok bala bantuan itu terhenti oleh si wanita kalajengking. Adegan ini mengubah ekspresi ketiga raja secara drastis. Pemuda bermata ungu itu menunjukkan teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewa yang menakutkan, tubuh yang kuat, kekuatan garis keturunan yang mengejutkan, teknik rahasia sayap petir yang kuat, dan banyak hal lainnya. Sulit untuk menebak keterampilan seperti apa yang dimiliki pemuda misterius tersebut. Pencuri, perlakukan orang lain seperti kau ingin diperlakukan. Ekspresi pria parubaya itu terlihat suram. Zhao Feng dan Nan Gongsheng melayang di udara berdampingan dengan ekspresi dingin. Rambut ungu mereka tertiup angin dan terlihat sangat jahat. 3 raja saling berpandangan dan melihat ekspresi ketidakberdayaan di mata masing-masing. Pria parubaya berjubah kuning itu akhirnya menggertakkan giginya dan melemparkan kereta perang berapi-apinya ke arah Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mendarat dengan cepat di dalam kereta perang tersebut. Kereta ini dapat memuat paling banyak 6 atau 7 orang dan memiliki desain kuno. Weng, kereta itu mengeluarkan gelombang api hijau ketika Yuan sejati dimasukkan ke dalamnya. Pada saat yang sama, tameng penghalang berwarna hijau muncul dan menutupi kereta. Tameng tersebut bisa menghalangi angin. Bagus juga, Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan memanggil kembali si wanita kalajengking.
Terbang sangat melelahkan dalam dimensi ilusi ilahi karena ini adalah dimensi tingkat tinggi dan kereta ini dapat digunakan dengan batu kristal prima. Wosh! Ketiga raja hanya bisa menonton ketika kedua pencuri itu duduk di atas kereta perang yang berapi-api dan terbang pergi. Benar-benar konyol, dua pencuri itu. Sejauh ini, kereta perang itu adalah harta paling berharga yang kita temukan di dimensi ilusi ilahi. Ketiga raja itu dipenuhi dengan kebencian. Mereka sangat marah sehingga mulai gemetaran. Mereka awalnya ingin mencuri harta karun berelemen air dari Zhao Feng, tetapi justru mereka yang dijarah olehnya. Namun, ketiganya tidak berani tinggal terlalu lama, jadi mereka terbang bersama kelompoknya. Aku tidak bisa menahan amarah ini. Para pemuda itu menggertakkan giginya. Aku punya benda untuk mengirimkan pesan ketika aku bekerja sama dengan Xin Wuheng. Jika dia dekat sini, dia seharusnya bisa merasakannya. Pemuda berpakaian putih mengeluarkan kristal berwarna perak yang unik. Sebagian besar benda untuk mengirimkan pesan tidak berguna di dalam dimensi ilusi ilahi. Beberapa benda dengan level yang lebih tinggi dapat digunakan, tetapi jangkauannya berkurang secara drastis. Ada balasan, pemuda berpakaian putih menunjukkan ekspresi gembira. Setengah hari kemudian, ketiga raja memimpin total lebih dari 200 pesilat elit menuju sebuah makam batu kuno. Kau sudah ada di sini ya? Di atas makam itu duduk seorang lelaki biasa yang mengenakan dengan kaos. Matanya terlihat tampak sangat tua. Xin Wuheng. Hati ketiga raja bergetar. Mereka telah bekerja sama dengan Xin Wuheng sebelumnya untuk sementara waktu tetapi kemudian berpisah. Xin Wuheng segera mengetahui mengapa mereka datang. Aku bisa membantumu, tetapi ketiga kelompok kalian harus membantuku menggali harta karun dari makam bawah tanah. Aku mendapat 60% dan sisanya 40% untuk kalian, kata Xin Wuheng. Mendengar perkataannya, ekspresi ketiga raja menjadi aneh. Xin Wuheng, dengan kekuatanmu, kau masih butuh bantuan kami. Salah satu pemuda bertanya. Kekuatanku terbatas. Dengan bantuanmu, kita bisa membersihkan makam ini lebih cepat dan lebih mudah. Xin Wuheng terlihat tidak memiliki emosi. Sejumlah kecil pesilat jenius yang memasuki dimensi ilusi ilahi bertindak sendirian, tetapi akan menjadi lebih sulit bagi mereka setiap kali ada tugas besar. Semakin banyak orang berarti lebih banyak tenaga kerja, kecerdasan, dan kerja tim. Itu artinya mereka bisa lebih efisien. Zhao Feng juga tahu ini, tetapi memutuskan untuk berjalan di jalur yang berbeda dari Xin Wuheng. Zhao Feng mencuri sumber daya dan harta karun dari orang lain. Keuntungan dari hal ini adalah membutuhkan lebih sedikit usaha, tetapi akan menciptakan musuh. Jauh lebih berisiko melakukan hal tersebut. Ketika Zhao Feng meninggalkan dimensi ilusi ilahi, dia akan menyadari bahwa dia telah menyinggung banyak kekuatan dan aliran serta pesilat super jenius yang berbeda-beda. Selain karena faktor risikonya, Xin Wuheng sebenarnya orang yang baik. Moralnya tidak mengizinkannya mencuri dari orang lain. Sepakat, ketiga raja berdiskusi sebentar sebelum akhirnya menyetujuinya. Setidaknya Xin Wuheng tidak akan mencuri dari mereka karena dia orang yang jujur. Di samping sungai di dasar tebing, Zhao Feng dan Nan Gongsheng kembali ke tempat rahasia mereka dan mulai berlatih. Sekarang aku memiliki kristal inti petir angin dari seorang raja, lotus kristal air langit dan esensi air bunda. Barang-barang ini akan dapat meningkatkan level pelatihanku dengan sangat besar. Zhao Feng mulai berpikir, tujuan awalnya adalah untuk menerobos ke level alam inti asal besar, tetapi jalur pelatihannya telah berubah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang bermutasi memiliki kemampuan untuk mencuri kehidupan dan dapat meningkatkan kecepatan pemulihanku ke tingkatan yang mengejutkan. Oleh karena itu, jumlah yuan sejati yang aku miliki tidak terlalu berarti. Mata Zhao Feng berbinar-binar saat dia membuat keputusan. Kualitas yuan sejatinya menentukan seberapa eksplosif kekuatan pertempurannya sementara kuantitas atau jumlah yuan sejatinya menentukan berapa lama dia bisa bertahan. Namun, karena ia memiliki kekuatan garis keturunan yang bermutasi ini, Zhao Feng berencana untuk menempuh jalan yang ekstrim. Dia akan fokus pada kualitas dan kekuatan yuan sejatinya di dimensi ilusi ilahi untuk memberikan dirinya kekuatan pertempuran yang paling ekstrim. Di samping sungai di bagian bawah tebing, Zhao Feng duduk dan mulai berlatih dengan tenang. Kucing kecil bermain-main dengan kalung emas gelap dan dengan malas melindungi tuannya. Esensi air bunda, kristal inti raja. Dua harta karun muncul di kedua tangan Zhao Feng, yang masing-masing berbasis elemen air dan elemen petir angin. Inti kristal raja mengandung esensi petir angin dan hanya sebagian kecil yang telah digunakan. Di sisi lain,
50–60% dari esensi air bunda telah digunakan, jadi tidak banyak yang tersisa. Tapi karena dia sekarang memiliki lotus kristal air langit yang berelemen air yang bahkan tergolong langka, dia tidak perlu berhati-hati menggunakan esensi air bunda. Sekarang karena memiliki sejumlah besar sumber daya pelatihan, Zhao Feng bisa berlatih tanpa hambatan. Jiwa dan kekuatan keinginannya berada di level yang sangat tinggi dan teknik petir angin 5 elemennya telah mendekati puncak level ke-6. Penguasaannya benar-benar telah melebihi level pelatihannya. Namun, Zhao Feng sekarang fokus pada kekuatan dan kualitas Yuan sejatinya. Dia sudah lama peduli pada ukuran kristal inti atau tingkatan level pelatihannya. Beberapa saat kemudian, Weng, pusaran air biru tua mulai terbentuk di atas kepala Zhao Feng saat angin dan petir menari-nari. Momentum ini telah melampaui beberapa pesilat di level alam inti asal besar dan sudah sebanding dengan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Waktu terus berlalu dan kekuatan esensi air bunda sedang dikeluarkan. Zhao Feng tidak merasakan apa-apa saat menempa dan menekan Yuan sejatinya. Kristal inti dalam tubuhnya mulai berkembang secara alami. Sehari semalam pun berlalu. Krak! Esensi air bunda di tangan Zhao Feng berubah menjadi debu. Ukuran kristal inti di tubuh Zhao Feng dekat dengan batas akhir level alam inti asal kecil tetapi kekuatan dan kualitasnya hampir berada pada tahap akhir level alam inti asal besar. Pada saat yang sama, dia juga mencerna buah spiritual dari alam mimpi kuno di tubuhnya, yang bisa memurnikan Yuan sejati dan memperkuat kekuatan garis keturunannya. Buah spiritual alam mimpi kuno memungkinkan Yuan sejati Zhao Feng menjadi lebih murni, seolah-olah berasal dari zaman kuno. Kekuatan Yuan sejatiku dekat dengan puncak level alam inti asal besar, gumam Zhao Feng. Dia memiliki tubuh petir suci kun emas, teknik petir angin 5 elemen, dan kekuatan garis keturunan yang bermutasi. Tubuh petir suci telah mencapai puncak level 4 dan bisa bertarung dengan raja biasa selama beberapa waktu. Dalam pertarungan sebelumnya, Zhao Feng menggunakan tubuh petir suci sebagai kekuatan utama dan teknik petir angin 5 elemen sebagai pendukungnya. Dengan begitu ia bisa menggunakan kekuatannya untuk memberinya lebih banyak kelincahan dan kecepatan pada serangan-serangannya. Lotus kristal air langit. Zhao Feng memegang lotus murni yang seperti kristal di tangannya. Tampaknya lotus itu adalah kristal yang diambil langsung dari alam mimpi. Gelombang sumber energi murni air yang kuat muncul saat lotus kristal tersebut dikeluarkan. Boom! Gelombang muncul di benda-benda berwujud air terdekat dan beberapa binatang berelemen air juga bisa merasakannya. Ini adalah gangguan yang disebabkan oleh lotus kristal air langit. Tombak kekaisaran es dan kekuatan garis keturunan air es di dalam tubuh Zhao Feng mulai bergetar dengan kegembiraan juga. Garis keturunan air es Zhao Feng berasal dari mata spiritual dewanya dan kebanyakan digunakan untuk pemulihan dan pertahanan. Sementara kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang bermutasi adalah untuk menyerang. Kombinasi ini berarti bahwa kekuatan garis keturunan Zhao Feng saat ini benar-benar sempurna dibandingkan dengan kehidupannya yang sebelumnya. Weng, kekuatan lotus kristal air langit dan kristal inti raja melonjak masuk ke dalam tubuh Zhao Feng. Pada saat ini, pusaran air berwarna biru tua di atas kepala Zhao Feng mulai menjadi semakin membesar hingga membentuk lapisan awan badai yang tebal. Hewan buas air yang tertarik oleh lotus kristal air langit semuanya mulai mundur dan tidak berani mencurinya. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan garis keturunan air es dan tombak kekaisaran es di dalam tubuhnya mulai bergerak. Wujud tombak kekaisaran es berbentuk cair ketika berada di dalam area kekuatan garis keturunannya dan sebagian energi yang diserap dari lotus kristal air langit menuju ke sumber kekuatan garis keturunannya dan kemudian diserap oleh tombak kekaisaran es. Kejadian itu membuat Zhao Feng terkejut. Tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya mengerti. Lotus kristal air langit adalah mineral dan juga tanaman. Itu bisa digunakan sebagai obat untuk berlatih dan juga bisa digunakan untuk membuat senjata level langit dan senjata suci warisan, jadi lotus itu sangat berharga. Zhao Feng memperhatikannya dengan seksama tetapi tidak menghentikannya. Kekuatan lotus kristal air langit terpecah menjadi dua aliran ketika memasuki tubuhnya. Salah satu dari aliran kekuatan itu terasa tenang dan halus dan diserap oleh tubuh dan kristal inti Zhao Feng. Aliran lainnya lebih dingin dan lebih dominan dan membentuk wujud kelopak lotus yang diserap oleh kekuatan garis keturunan air es dan tombak kekaisaran esnya. Jadi begitu, hanya bagian tanaman dari lotus kristal air langit ini yang dapat diserap oleh tubuh manusia. Sedangkan bagian mineralnya digunakan untuk membuat senjata berelemen air dan senjata suci warisan. Zhao Feng mengerti, perubahan yang tiba-tiba ini berarti bahwa ia dapat menggunakan lotus kristal air langit dengan lebih efisien.
Jika tidak, Zhao Feng perlu menempa dan memurnikannya untuk menyingkirkan bagian-bagian yang tidak dapat diserap. Setengah hari kemudian, ukuran kristal inti Zhao Feng telah melebar menjadi kolam yang dalam. Seperti yang diharapkan dari harta berelemen air, benda ini memungkinkanku untuk menembus ke level alam inti asal besar dengan begitu cepat. Zhao Feng tertawa. Lotus kristal air langit dan kristal inti raja membuat Zhao Feng tidak mengalami hambatan. Pada saat yang sama, teknik petir angin 5 elemen Zhao Feng telah mencapai batas level 6 dan akan membentuk elemen berikutnya dari level ke-7 dan seterusnya yaitu kayu petir angin. Elemen-elemen yang berbeda memungkinkan Zhao Feng tidak lagi khawatir soal perlawanan dari tiap elemen. Satu-satunya kelemahan adalah karena ada banyak yang harus dilatih, kemajuan akan sangat lambat. Namun ketika tubuh petir suci disempurnakan oleh teknik petir angin 5 elemen, teknik tersebut akan sangat tangguh terhadap 5 elemen. Dapat dikatakan bahwa jika ada kelemahannya maka ada juga kelebihannya. Selamat, Nan Gongsheng yang tidak jauh darinya memberi selamat. Dia menyaksikan pemulihan Zhao Feng dan memiliki emosi yang campur aduk, termasuk harapan. Dia ingin menyaksikan Kaisar Langit bermata kiri pada puncak kekuatannya. Tentu saja, Nan Gongsheng juga menjadi lebih kuat. Kristal Dewa Iblis dan puluhan kristal dewa di bawah standar hampir sepenuhnya membentuk domain dimensi ruangnya. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada domain yang biasa. Selain itu, dia juga berhasil menggabungkan kekuatan kristal dewa ke dalam kristal intinya. Dalam hal kekuatan dan kualitas Yuan sejatinya, Nan Gongsheng melebihi para raja lainnya di level pelatihan yang sama. Namun, peningkatan kekuatan secepat itu membuat Nan Gongsheng menyadari bahwa dia telah dipengaruhi oleh kekuatan jahat dari kristal Dewa Iblis. Untungnya, dia membawa mutiara penenang pikiran bersamanya. Benda itu bisa menguatkan dan memurnikan jiwa. Mutiara itu juga bisa menahan serangan jiwa sampai tingkatan tertentu dan bisa menyingkirkan setan di hati. Jika itu tidak terjadi, maka peningkatan kekuatan Nan Gongsheng yang cepat akan berarti bahwa sikapnya akan telah dipelintir oleh kekuatan jahat dari kristal Dewa Iblis. Namun, bahkan dengan mutiara penenang pikiran, Nan Gongsheng tidak dapat sepenuhnya memblokir kekuatan jahatnya. Itu mulai perlahan mengikis kekuatan keinginannya. Lagi pula, kristal Dewa Iblis sepertinya dibuat dari kekuatan kristal dewa. Mutiara jiwa air. Nan Gongsheng menghela nafas panjang saat mutiara setengah transparan seperti kaca muncul di tangannya. Mutiara jiwa air ditemukan di gua di mana lotus kristal air langit berada dan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, memperkuat, dan memurnikan jiwa. Karena menggunakan mutiara jiwa ini, jiwa Nan Gongsheng telah dibersihkan dan mulai menjadi lebih jelas dan sedikit lebih kuat. Untungnya, Zhao Feng memperingatkanku sebelumnya. Nan Gongsheng mengedarkan kekuatan keinginan dan Yuan sejatinya untuk menyaring energi dari kristal Dewa Iblis. Siang dan malam pun berlalu. 60% dari esensi lotus kristal air langit diserap oleh tombak kekaisaran es sementara 40% lainnya disimpan dalam tubuh Zhao Feng. Aura tombak kekaisaran es di dalam kekuatan garis keturunannya sekarang dekat dengan busur panah pengunci langit, pedang Qiankun, dan senjata suci warisan lainnya. Zhao Feng pun menganggukkan kepalanya. Tombak es kekaisaran memang senjata yang bagus dan juga telah disempurnakan di kota peninggalan surgawi. Kali ini, senjata tersebut menyatu dengan lotus kristal air langit, yang merupakan salah satu bahan elemen air terbaik, hampir bisa dikatakan sempurna. Mayoritas dari 40% energi tenang lainnya dari lotus kristal air langit disimpan di tubuhnya, sementara sebagian kecil sudah terserap. Pada titik ini, ukuran kristal inti Zhao Feng telah berada pada tahap awal level alam inti asal besar tetapi kekuatannya yang sebenarnya beberapa kali lebih kuat daripada yang lainnya di level pelatihan yang sama. Jika aku menyerap semua energi tenang yang tersisa dari lotus kristal air langit, kualitas Yuan sejatiku setidaknya akan sebanding dengan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Mata Zhao Feng mengerling. Setelah beberapa hari berlatih, kekuatan Zhao Feng telah meningkat drastis. Hingga saat ini, teknik tubuh petir suci kun emasnya telah berada di puncak level 4 dan sedang menghadapi hambatan besar. Teknik petir angin 5 elemen berada di puncak level 6 dan memiliki kesempatan untuk menembus ke level ke-7, tetapi membutuhkan beberapa dasar lagi. Sisa satu, Zhao Feng memakan buah spiritual alam mimpi kuno dan melirik satu yang tersisa di pohon besar. Buah spiritual dari alam mimpi kuno memiliki kemampuan untuk memurnikan dan memperkuat kekuatan garis keturunan seseorang. Buah itu juga memungkinkan Yuan sejati seseorang menjadi lebih murni. Zhao Feng memutuskan untuk meninggalkan yang terakhir sampai saat-saat kritis. Jika teknik tubuh petir sucinya menembus ke level 5 atau kekuatan jiwanya meningkat, dia akan menjadi jauh lebih kuat.
Zhao Feng benar-benar membutuhkan sumber daya pelatihan berelemen jiwa Dao sekarang, tetapi bahan-bahan seperti itu sulit ditemukan bahkan di dalam dimensi ilusi ilahi. Di sebelah sungai, aura Zhao Feng mulai memudar saat dia mengendalikan setiap bagian dari kekuatannya dengan tepat. Sulit membayangkan bahwa dia baru saja menerobos ke level alam inti asal besar. Mampu mencapai level alam inti asal besar pada usia semuda itu berarti dia akan menjadi pesilat jenius bahkan dalam kelompok atau aliran dengan kekuatan 3 bintang. Zhao Feng, tampaknya ada gangguan aneh di dekat sini dan ada sekelompok aura manusia yang mendekat, Nan Gongsheng tiba-tiba berkata. Zhao Feng membuka matanya dan menganggukkan kepalanya saat telinga si kucing kecil bergerak-gerak. **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 
Boom! Goncangan luar biasa muncul di kedalaman makam bawah tanah di samping raungan yang bergema di seluruh langit dan bumi. Xin Wuheng, kau membawa kami ke tempat yang berbahaya. Pria parubaya berjubah kuning meraung. Aura yang menakutkan dan jahat mulai terbangun di kedalaman makam. Orang luar yang berani mengganggu ketenangan orang mati akan mati di sini. Wosh, wosh, wosh. Grup yang kuat di kejauhan mulai dengan hati-hati mendekati aura tersebut. Pangeran ke-8, pelacakan koneksi spiritual tikus tidak akan salah. Ini adalah tempatnya, seorang pemuda berotot besar, berpakaian hitam dan beralis tebal berkata dengan percaya diri. Cit, seekor tikus perak kecil dengan kumis panjang berlarian di tangannya. Luo Zun, kau banyak membantuku setelah memasuki dimensi ilusi ilahi. Memang layak aku membayar harga yang cukup mahal untuk bisa membawamu masuk. Pangeran ke-8 tersenyum lebar. Sekelompok pesilat elit ini berasal dari keluarga Kekaisaran Gan yang agung, dan pemimpinnya adalah Luo Zun dan Pangeran ke-8. Dibandingkan dengan ketika mereka berada di zona kepulauan besar Tianfeng, aura mereka saat ini lebih kuat, terutama Luo Zun yang memiliki aura es dan api di matanya. Pada saat ini, aura yang kuat dan jahat datang dari kedalaman makam dan membuat langit dipenuhi dengan kabut yang mengerikan. Ada sesuatu di dalam makam yang mempelajari ilmu hantu zombie Dao dan hampir berada di level kaisar. Pangeran ke-8 dan Luo Zun terlihat memiliki ekspresi serius. Kelompok pesilat elit kekaisaran di belakang mereka membentuk formasi di dekatnya jika terjadi keadaan darurat. Pangeran ke-8 dan Luo Zun menggunakan indera ilahi mereka dan mulai memasuki makam untuk mengintainya. Pada titik ini, beberapa struktur lapisan di dalam makam bawah tanah telah dihancurkan. Jika tidak, mereka tidak akan bisa merasakan apa yang ada di bawahnya dengan mudah. Boom! Getaran muncul di makam bawah tanah dan tampaknya ada banyak aura raja yang saling berbenturan. Material makam itu sangat kuat dan bahkan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan tidak dapat melakukan apapun pada material tersebut. Orang luar yang bodoh, kalian semua akan menjadi kelompok pertama yang mati. Sebuah sosok kerangka setengah tulang belulang dan setengah daging setinggi beberapa meter dengan api merah gelap di sekitarnya berbicara. Selain kepalanya, seluruh tubuh kerangka itu terdiri dari setengah tulang belulang dan setengah daging. Selain itu kerangka tersebut hanya memiliki satu mata. Sebuah hantu bersayap 4 tiba-tiba muncul di punggung kerangka tersebut dan meraung. Sosok bersayap 4 tersebut sangat besar dan auranya yang mendominasi tampaknya menekan langit dan bumi. Hanya sebuah gambar sosok saja sudah memancarkan kekuatan keinginan yang sebanding dengan seorang kaisar. Meskipun kerangka itu tampak lemah, setiap serangannya bisa memanggil kekuatan dan keinginan seorang kaisar. Aku akan menarik perhatiannya. Kalian semua, cobalah untuk menghentikannya. Seorang pria biasa mengenakan kaos dan memiliki ekspresi serius berbicara dengan tergesa-gesa. Dia melambaikan kedua tangannya dan kekuatan keinginan yang dalam beredar di sekujur tubuhnya. Kekuatan keinginan di level kaisarnya bisa terlihat di matanya. Boom, boom, boom. Kekuatan yang dipanggil oleh sosok kerangka tersebut menjadi pelan dan dihalangi oleh pria berkaos tersebut. Dilihat dari kekuatan langsung, ada perbedaan besar antara keduanya. Situasi pria berkaos sama seperti berjalan di atas tali. Satu kesalahan langkah berarti dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Itu jika dia tidak langsung terbunuh oleh kerangka tersebut. Namun, ekspresi pria berkaos tersebut tetap tenang. Dia bertindak seolah-olah dia adalah seorang yang profesional. Seperti yang diharapkan dari seorang Xin Wuheng. Dia bahkan berhasil menghentikan kerangka di level kaisar tersebut. Keringat pada raja berjubah kuning dan 2 raja lainnya belum kering. Aura jahat yang muncul ketika kerangka tersebut terbangun membuat mereka tidak bisa bernapas. Sosok hantu bersayap 4 yang memiliki kekuatan keinginan di level kaisar membuat mereka jatuh dalam keputusasaan. Namun untungnya,
Xin Wuheng menstabilkan situasi pada saat-saat kritis. Pasang lapisan segelnya, 3 raja membantu Xin Wuheng dan membatasi pergerakan kerangka tersebut, sedangkan sekelompok pesilat elit di belakang mereka segera membentuk lapisan penyegel yang bisa melawan hantu. Pertama-tama, pisahkan udara hantu zombie. Kerangka tersebut sudah mati dan hanya bisa melepaskan kekuatan di level kaisar dengan bantuan hantu bersayap 4 itu. Ketika kehilangan bantuan luar itu, kekuatan tempurnya akan berkurang. Kedua raja muda itu menunjukkan senyumannya. Kerangka tersebut sudah mati dan tidak terlalu cerdas. Meskipun memiliki kekuatan pertempuran di level kaisar, kerangka itu hanya bisa memanfaatkan sekitar 70% kekuatannya. Kita akan menyegel atau membunuh kerangka itu terlebih dahulu, lalu nanti kita akan pikirkan tentang harta karunnya. Pandangan mereka berpaling ke arah peti mati perunggu yang melayang di udara di kedalaman makam. Sebuah cahaya yang mempesona berkilauan dari permukaan peti mati perunggu kuno tersebut ketika energi sisa dari gelombang kejut menghantamnya. Peti mati itu lalu melepaskan aura harta karun yang bisa mengguncang jiwa seseorang. Hanya material peti mati saja sudah dekat dengan level langit. Itu dia, Xin Wuheng. Pangeran ke-8 dan Luo Zun tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut di wajah mereka. Aku tidak menyangka Xin Wuheng telah meningkat ke tingkatan seperti itu. Meskipun kerangka itu sudah mati, dia mampu menghentikan kekuatan pertempuran di level kaisarnya sendirian. Luo Zun menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi tajam ketika aura api dan es berinteraksi. Keinginan pertempuran melonjak dari Luo Zun dan gambar domain api dan domain es pun mulai muncul. Domain ganda. Jika raja-raja lain ada di sini, mereka akan terkejut. Saudara Luo, tunggu. Sekarang bukan saatnya. Keuntungan harus diutamakan. Pangeran ke-8 tersenyum tipis. Sua, domain ganda api dan es di sekitar Luo Zun mulai memudar dengan cepat. Kemunculan gambar tadi adalah karena penampilan Xin Wuheng telah menyulut niat pertempuran Luo Zun. Bagaimanapun juga, sebelumnya dia telah dikalahkan oleh Xin Wuheng dan dia merasa itu adalah sebuah penghinaan baginya. Saat ini, Xin Wuheng dan para raja lainnya sedang bertarung. Ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk duduk dan menonton. Itu benar, jika kita bertarung langsung, mereka memiliki lebih banyak raja dan pasukan, senyum terbentuk di wajah Luo Zun. Luo Zun tidak keberatan memberi mereka pukulan kritis pada saat momen yang penting. Di makam bawah tanah, alis Xin Wuheng sedikit berkerut ketika bertarung dengan kerangka tersebut. Jelas terlihat bahwa dia telah merasakan keberadaan Pangeran ke-8 dan Luo Zun dan mereka mungkin akan menyerang ketika pertempurannya masih panas. Itu artinya pihak Xin Wuheng harus sangat berhati-hati dengan setiap langkah yang mereka ambil. Namun, ancaman yang ditimbulkan oleh kerangka itu secara bertahap berkurang ketika terjatuh ke dalam lapisan segel yang telah mereka buat. Manfaat dari membentuk kelompok bisa terlihat di sini. Jika itu adalah Zhao Feng dan Nan Gongsheng di sini, mereka tidak akan dapat membatasi hantu di level kaisar tersebut. Haruskah kita ke sana dan ikut campur? Luo Zun tersenyum licik. Aku merasa Xin Wuheng sedang menghemat kekuatannya. Pangeran ke-8 terlihat ragu-ragu. Xin Wuheng adalah salah satu bawahan terpenting dari Pangeran ke-4, yang merupakan pesaing utama untuk menjadi putra mahkota. Tentu saja, Pangeran ke-4 berusia lebih dari 100 tahun dan terlalu kuat untuk memasuki dimensi ilusi ilahi. Kali ini, hanya Pangeran ke-8, ke-9, dan ke-13 yang bisa memasuki dimensi ilusi ilahi. Dari ketiganya, Pangeran ke-8 adalah yang terkuat. Pangeran ke-9 adalah individu yang paling berbakat dan terkuat di antara mereka. Namun karena ia adalah anak tidak sah, ia berada selangkah di belakang para pangeran lainnya. Pangeran ke-13 adalah yang termuda dan ia tergolong rata-rata dalam setiap aspeknya, tetapi Kaisar Suci paling menyukainya. Cit, pada saat ini, tikus koneksi spiritual tiba-tiba mulai memekik dan menunjuk ke arah tertentu. Pemikiran Luo Zun dan Pangeran ke-8 pun hancur. Tikus koneksi spiritual ini adalah hewan buas langka yang Luo Zun dapatkan saat masih muda, dan itu sangat cerdas. Dalam hal kekuatan pertempuran, tikus itu sangat rata-rata, tapi bisa merasakan aura harta karun, menghususkan diri dalam menggali lubang, dan kemampuan melarikan diri yang unggul. Alasan mengapa Luo Zun bisa menjadi pesilat jenius nomor 1 di zona kepulauan besar Tianfeng dan unggul dalam area penguasa dinasti Gan yang agung bukan hanya karena bakatnya dan upaya yang ia lakukan. Itu juga karena tikus koneksi spiritual. Selama belasan tahun terakhir, tikus koneksi spiritual telah memberinya banyak keberuntungan. Beberapa kali tikus itu membawanya keberuntungan tertentu sehingga mengubah hidupnya. Pangeran ke-8 telah membayar mahal untuk membawa Luo Zun dan salah satu alasannya adalah karena tikus koneksi spiritualnya.
Untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya, Luozun telah menekan level pelatihannya dan hanya membentuk domain ganda setelah memasuki dimensi ilusi ilahi. Itu, Luozun dan Pangeran ke-8 memandang ke kejauhan dan melihat kereta perang tua terbang di udara. Aura yang terpancar dari makam itu terlalu mengejutkan sehingga menarik banyak orang. Banyak individu dan kelompok menonton dari jauh. Namun, karena mereka tidak memiliki Raja Alam Dewa Kekosongan, mereka tidak berani ikut campur. Kereta itu tampaknya telah diciptakan oleh ras peninggalan surgawi. Pangeran ke-8 memperlihatkan tatapan aneh. Pemilik kereta perang tersebut pasti bukan orang biasa. Itu dia, Luozun berseru ketika melihat dua sosok di atas kereta yang menyala-nyala dengan jelas. Kedua sosok itu berambut ungu. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian hitam dan Luozun tidak mengenalinya. Namun, laki-laki berambut ungu lainnya adalah pemuda tampan yang akan dikenali Luozun bahkan jika dia telah dibakar menjadi abu. Duo setan berambut ungu, beberapa pengamat di dekatnya berseru. Cepat, sembunyikan semua harta karun kalian. Jaga jarakmu. Duo setan berambut ungu dikenal karena suka mencuri dari siapapun. Salah satu kelompok tercekat ketika mereka mendengar julukan duo setan berambut ungu, dan yang lainnya bahkan segera melarikan diri. Kereta perang yang menyala-nyala itu segera tiba di atas makam. Hehehe, beruntung sekali. Ada begitu banyak orang yang dikenal di sini. Zhao Feng tertawa dan berbicara sambil memeriksa makam bawah tanah. Luozun dan Pangeran ke-8 memiliki ekspresi tidak biasa dan berpikir bahwa Zhao Feng berbicara tentang mereka. Meo meo, seekor kucing kecil abu-abu perak muncul di bahu Zhao Feng dan tersenyum. Cit, cit. Tikus koneksi spiritual di bahu Luozun tercekat dan terlihat sangat ketakutan. Bahkan tikus itu tidak berani melihat ke arah kucing kecil. Apa? Luozun memiliki ekspresi aneh. Meskipun kekuatan pertempuran tikus koneksi spiritualnya tidak hebat, itu adalah hewan langka yang memiliki kekuatan garis keturunan yang hampir berada di level 10.000 ras kuno. Mungkinkah kucing kecil Zhao Feng berada pada tingkatan yang sama dengan 10.000 ras kuno? Pada saat ini, tikus koneksi spiritual sangat ketakutan setelah melihat kucing kecil itu, seperti yang biasa dilakukan tikus saat bertemu kucing. Kucing pencuri kecil, jangan menakuti teman kecil kita. Zhao Feng mengulurkan tangannya dan melemparkan kucing kecil ke dalam cincin logam kunonya. Kucing kecil adalah salah satu kartu tersembunyinya di dimensi ilusi ilahi. Dia tidak ingin menunjukkannya begitu cepat. Di makam bawah tanah, meskipun Xin Wuheng dan kawan-kawan merasakan aura baru dari atas, mereka sedang berjuang keras dan tidak punya waktu untuk memeriksanya. Ekspresi Luozun suram, dan dia menyimpan kembali tikus koneksi spiritualnya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia selalu merasa frustasi ketika bertemu Zhao Feng. Pangeran ke-8 juga merasa jijik. Di sebelah Zhao Feng adalah raja yang memiliki domain dengan aura yang kuat. Selain itu, melihat reaksi dari kelompok dan individu di dekatnya, tampaknya ketenaran dari duo setan berambut ungu tidak kecil dan mereka telah mencuri dari sejumlah besar orang. Meskipun terkait dengan hantu zombie Dao, ada aura harta karun jiwa Dao di makam bawah tanah. Hati Zhao Feng tergerak, tetapi keduanya hanya menonton dengan santai dari samping. Dia hanya pesilat di tahapan alam inti asal yang kecil. Luozun menekan kemarahan di dalam hatinya dan ingin memberinya pelajaran tetapi dihentikan oleh Pangeran ke-8. Untuk dua orang yang baru saja tiba, apakah kau bersedia untuk bergabung dan mengambil kekuatan di bawah sana bersama-sama? Pangeran ke-8 memberikan senyum elegan dan damai. Untuk dua orang yang baru saja tiba, apakah kalian bersedia untuk bergabung dan mengambil keuntungan di bawah sana bersama-sama? Saran Pangeran ke-8 sedikit mengejutkan Zhao Feng. Pangeran ke-8 dan Luozun, terutama Luozun, jelas tidak menyukai Zhao Feng. Luozun bahkan harus menekan keinginannya untuk menyerang Zhao Feng di tempat. Zhao Feng tidak sesederhana yang terlihat karena bangsawan Nan Feng berhutang budi padanya dan berpikiran yang baik tentangnya. Selain itu, Xin Wuheng adalah ancaman terbesar saat ini. Mata Pangeran 8 mengerling ketika mulai berpikir. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Xin Wuheng di makam bawah tanah melebihi harapan mereka. Lagi pula, Xin Wuheng memiliki 3 raja-raja alam dewa kekosongan lainnya dan semua pesilat elit di belakangnya. Karena itu, bekerja sama adalah pilihan yang baik. Tidak ada yang namanya musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Saran itu bagus juga, Zhao Feng mulai berpikir dan senyum muncul di wajahnya. Hingga saat ini, pihak Xin Wuheng memiliki terlalu banyak orang, jadi kelompok itu terlalu kuat. Itu bisa mengganggu keseimbangan. Zhao Feng menyetujuinya dengan begitu cepat mengejutkan semua orang.
Permusuhan antara Zhao Feng dan Luo Zun saat berada di zona kepulauan besar Tianfeng tidak bisa dilupakan begitu saja. Zhao Feng dan Pangeran ke-8 juga tidak saling menyukai. Tapi aku punya beberapa syarat. Zhao Feng terdiam sejenak. Pangeran ke-8 dan Luo Zun saling berpandangan dan merasa terkejut. Tidak peduli bagaimanapun mereka melihatnya, Zhao Feng ini tidak tampak seperti pemuda berusia 15 tahun. Selain itu, di antara duo setan berambut ungu ini, Zhao Feng adalah pembicaranya sementara pemuda dengan cincin di hidung dan aura jahat yang kuat tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak bisa melihat kekuatan Zhao Feng. Apa persyaratanmu? Pangeran ke-8 benar-benar ingin bekerja sama. Kita membagi harta karun di peti mati tergantung pada keterampilan dan kemampuan kita sendiri dan sesudahnya kalian harus berurusan dengan Xin Wuheng, kata Zhao Feng perlahan. Kening Pangeran ke-8 dan Luo Zun mengerut. Xin Wuheng tidak terukur dan berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan saat ini, Pangeran ke-8 dan Luo Zun harus bekerja sama untuk menghadapinya. Selain itu, Pangeran ke-8, Luo Zun, dan Nan Gongsheng semuanya merasa sepertinya Zhao Feng mengenal Xin Wuheng. Baiklah, Pangeran ke-8 dan Luo Zun setuju setelah berpikir. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah Raja berjubah kuning dan teman-temannya telah dikalahkan dan dijarah oleh duo setan berambut ungu. Tepat pada saat ini, goncangan di makam bawah tanah telah banyak berkurang. Kita hampir berhasil. Raja berjubah kuning, dua raja lainnya, dan semua pesilat elitnya telah berhasil menahan sosok kerangka dengan setengah daging di tubuhnya tersebut. Kerangka tersebut mulai berjuang dan sosok hantu bersayap 4 di punggungnya mulai bergetar. Tetapi kekuatan kerangka itu kebanyakan mengganggu dimensi jiwa yang sebagian besar dihancurkan oleh Xin Wuheng. Kekuatan jiwa yang ditunjukkan Xin Wuheng dekat dengan level kaisar dan bahkan dalam hal kekuatan keinginan, dia sudah sebanding dengan seorang kaisar. Sebuah struktur lapisan warna-warni berbentuk segitiga menyegel kerangka tersebut dan menembakkan rantai emas untuk mengikatnya. Kerangka tersebut akan segera tersegel dan mereka hanya perlu sesaat lagi sebelum akhirnya mereka bisa mulai memikirkan soal peti mati perunggu. Awas, Xin Wuheng berseru pada saat-saat kritis ini. Lonjakan aura kuat satu demi satu mengalir melalui jalanan menuju ke kedalaman makam. Belalang yang menguntit jangkrik dan tidak menyadari lubang di belakangnya. Xin Wuheng, bahkan hari seperti itu pun datang padamu. Luo Zun meraung dan ekspresinya berubah mematikan. Kelompok Xin Wuheng telah menggunakan semua kekuatan mereka dan akhirnya akan menyegel kerangka tersebut. Begitu dia selesai berbicara, boom! Domain es dan api muncul di punggung Luo Zun dan menyerang ke arah Xin Wuheng dengan aura berwarna biru dan merah. Dalam sekejap mata Luo Zun tampak berwarna merah dan biru. Area di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi dengan api dan es dan membawa rasa sakit pada dimensi batin dan fisik. Luo Zun menyembunyikan dirinya cukup dalam. Kekuatan pertempuran sejatinya sangat dekat dengan kekuatan Jiu Ji. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah level pelatihannya. Zhao Feng sedikit terkejut. Untuk meningkatkan peluangnya keberhasilannya memasuki dimensi ilusi ilahi, Luo Zun menekan level pelatihannya dan hanya mulai membentuk domainnya setelah masuk. Domain ganda, sayangnya, landasan kekuatanmu terlalu lemah, sehingga memiliki banyak kekurangan. Xin Wuheng tersenyum ketika serangan Luo Zun menyerang punggungnya. Dia berbalik dan mengangkat satu tangan. Apa? Pangeran ke-8, Luo Zun, dan Nan Gongsheng terkejut. Dari situasi saat ini, sepertinya Xin Wuheng berencana untuk melawan Pangeran ke-8 dan yang lainnya hanya dengan satu tangan sementara tangan yang satunya lagi masih menyegel kerangka setengah daging tersebut. Xin Wuheng ini, Nan Gongsheng baru pertama kali melihat Xin Wuheng dan ini adalah pertama kalinya ia melihat orang yang begitu beragam dari generasi yang sama selain Zhao Feng. Hancur, Xin Wuheng menunjuk dengan satu jarinya dan domain es dan api yang kental menembus domain ganda milik Luo Zun. Peng! Luo Zun terdorong mundur dan darahnya mendidih dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah kau memahami domain ganda es dan api juga? Pada titik ini, Luo Zun sekali lagi dipenuhi dengan kekalahan dan penghinaan. Perbedaan antara keduanya tidak berubah dibandingkan sebelumnya. Xin Wuheng hanya perlu satu tangannya untuk bertarung dengan Luo Zun dan memaksanya mundur. Hahaha, seperti yang diharapkan dari Xin Wuheng. Kerangka tersebut akan segera tersegel. Raja berjubah kuning dan dua raja lainnya tertawa. Begitu mereka berhasil menyegelnya, mereka semua akan dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi jelek. Wosh! Dua pria berambut ungu muncul di tengah makam. Hehe, jadi itu domain 5 elemen,
Zhao Feng tertawa ringan ketika matanya mengamati Xin Wuheng yang menggunakan domain es dan api untuk memblokir Luo Zun dan Pangeran ke-8. Siapa kau? Mendengar suara itu, ekspresi Xin Wuheng sedikit berubah. Dia menatap pemuda berambut ungu itu. Dia merasa bahwa pemuda ini sedikit akrab, tetapi dia tidak ingat. Lagi pula, keduanya belum bertemu selama 9 tahun dan penampilan, teknik dan jurus dan bahkan jiwa Zhao Feng telah berubah drastis jika dibandingkan saat dia berada di pertemuan suci naga sejati. Saat itu, rambut Zhao Feng masih biru dan masih belum menggunakan kekuatan garis keturunannya. Pergilah. Zhao Feng dan Nan Gongsheng berputar melewati dan menuju ke peti mati perunggu kuno di belakang mereka. Pencuri, jangan coba-coba memikirkan hal itu. Ekspresi pria berjubah kuning dan yang lainnya berubah drastis saat mereka meraung dan mencoba menghentikan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Boom, weng, Nan Gongsheng tertawa dingin ketika domain perak dan ungu muncul di sekitar mereka dan menyerap serangan ketiga raja. Domain dimensi ruang yang sangat kuat, kekuatan pencuri ini meningkat begitu cepat. Hati teman maupun lawan sama-sama bergetar. Domain dimensi ruang dan Yuan sejati Nan Gongsheng berisi kekuatan yang membuat Yuan sejati bahkan para raja pun bergetar. Ekspresi Xin Wuheng, Pangeran ke-8, Luo Zun, dan teman-teman menjadi sangat serius. Tameng Kekaisaran Es. Riak kekuatan es mengalir di sekitar Zhao Feng dan membentuk tameng penghalang beku. Boom, boom, pertahanan gabungan Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak bisa ditembus. Setelah bergabung dengan Lotus Kristal Air Langit, kekuatan tombak Kekaisaran Es telah meningkat. Bila dikombinasikan dengan domain kuat milik Nan Gongsheng, mereka dengan mudah menyerang peti mati kuno. Ini tidak baik. Xin Wuheng menyadari bahwa dia kehilangan kendali atas situasinya. Kemampuan pemuda yang mengenakan anting hidung itu unik dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Dia juga tidak bisa melihat kekuatan pemuda berambut ungu yang satunya lagi. Satu hal yang pasti, pria berjubah kuning dan teman-temannya jelas bukan tandingan mereka. Namun, Xin Wuheng nyaris berhasil menyegel kerangka setengah daging itu dan masih memblokir serangan gabungan Luo Zun dan Pangeran ke-8. Kekuatan Pangeran ke-8 tampaknya sedikit melebihi kekuatan Luo Zun dan dia bahkan tampaknya sedang menghemat kekuatannya. Bam! Peti mati perunggu kuno di kedalaman makam mulai bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Zhao Feng dan Nan Gongsheng telah menghadapi serangan ketiga raja dan mendarat di peti mati perunggu kuno. Peti mati itu dapat digunakan untuk membuat senjata level langit dan itu adalah bahan penting dari senjata warisan yang terkait dengan ilmu kejahatan Dao, perunggu kuno Mystic Yin. Pangeran ke-8 menarik napas dalam-dalam saat melihatnya. Jika dia bisa mendapatkan peti mati kuno ini, itu akan sangat membantu para kekaisaran dan dirinya sendiri. Namun, Zhao Feng tidak tertarik padanya. Dia hanya tertarik pada harta karun jiwa Dao jahat yang ada di dalamnya. Itu sangat memikatnya karena dia hanya perlu sedikit memperkuat jiwanya untuk bisa membangunkan kekuatan keinginan di level kaisarnya. Hal itu akan meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. Terbuka, Zhao Feng meraung ketika salah satu kakinya menendang ke arah peti mati perunggu kuno. Bocah itu berani menggunakan kakinya untuk menendang peti mati perunggu kuno Mystic Yin. Materialnya tidak hanya tangguh, itu juga mengandung kekuatan jahat yang menakutkan. Ekspresi mengejek muncul di wajah Pangeran ke-8 dan Luo Zun. Bam! Kaki Zhao Feng menendang peti mati perunggu kuno dan suara tendangan yang dalam bergema di seluruh makam bawah tanah. Gelombang kejut yang kuat dan awan debu pun berterbangan ke udara. Kekuatan tendangan ini membuat darah semua orang yang hadir di sana pun mendidih. Tubuh fisik yang kuat, Pangeran ke-8 dan Luo Zun tertegun. Mereka belum bertemu lagi selama beberapa bulan dan Zhao Feng sudah mencapai tahap setinggi ini. Krak! Sebuah celah kecil terdorong terbuka oleh tendangan yang kuat dan melepaskan aura harta karun yang mengejutkan. Salah satunya adalah aura jiwa Dao yang jahat yang menekan jiwa semua orang. Itu adalah harta karun yang dibutuhkan Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng sedikit bergetar ketika sepatu hijau di kakinya menembakkan api hijau dan memblokir energi pantulan dari peti mati perunggu kuno Mystic Yin bersamaan dengan api merah terang yang terpercik ke udara. Tendangan yang sangat akurat, Xin Wuheng hanya bisa mengaguminya. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.